temanku. Hai guys, hari ini aku ada jadwal untuk check up kehamilan. Itu kebetulan hari ini dapat jadwalnya itu sore jam 5.20, terus sekarang udah jam 4.37, setengah 5. Jadi aku mau siap-siap berangkat ke hospital karena ini hari terakhir untuk dokternya di bulan Januari. Karena kan mau libur Chinese New Year di Shanghai, di Cina liburan Chinese New Year itu agak lama, sekitar 2 minggu kayak lebaran gitulah. Makanya jadwalinnya sekarang. Dan hari ini aku berangkatnya sendiri karena suamiku kerja, tapi nanti dia nyusul, dia berangkat dari kantor. Jadi kita ketemu langsung di hospital. Di sini aku udah prepare, siap-siap, udah pakai jaket, pakai kuplo. Sekarang aku pakai kaos kaki sama pakai sepatu. Jarak rumah sakitnya dari apartemen itu sekitar 15-20 menit pakai taksi. Aku belum order taksinya. Kalau order taksinya tuh cepat sih, biasanya 5 menit, 3 menit sampai 5 menit tuh dia udah sampai di depan gerbang. Oke, udah siap. Hari ini aku nggak pakai jaket yang tebel-tebel banget karena sekarang nggak minus, cuacanya nggak terlalu dingin banget. Dia 14 derajat, jadi aku cuma pakai baju double terus jaket gitu. Karena di rumah sakitnya juga nggak dingin sih, paling agak dingin tuh di luar gitu kan. Karena aku kan nggak banyak keluar juga nanti ya. Masuk keluar tuh paling cuma keluar apartemen gini. Itu habis itu di mobil nggak dingin, terus di rumah sakit juga nggak dingin, jadi ya udah pakai gini aja. Karena kalau pakai jaket yang gede gitu agak ribet pas melepasnya, terus tasnya juga jadi nggak muat gitu. Ini tasnya aku isinya ada jeruk sama kresek, karena sometimes aku tuh ngemil-ngemil gitu. Terus aku bawa biskuit juga nih, terus bawa sarung tangan, bawa tisu, ini macam. Terus ini bawa buku jurnalnya, catatan kami berdua, aku sama suamiku. Ini ada catatan pertanyaan ke dokter sama catatan kelas gitu. Jadi tiap bulan kita datang ke kelas dari rumah sakitnya, kelas persiapan melahirkan, ada kelas juga untuk merawat baby gitu. Ini sekarang aku mau pesan taksi. Kota masukin mana sih? Suamiku udah sampai rumah sakit. Udah sampai rumah sakitnya. Aku nggak dianterin sampai depan pintu karena macet banget, jadi aku jalan ke rumah sakitnya. Jadi ini rumah sakit bersalin, tempat aku nanti melahirkan di Shanghai. Aku ini pertama kalinya loh, sore aku datang, rame banget. Ini toilet di rumah sakit kayak gini guys. Ini untuk kayak kalau punya baby, ganti popok baby itu di sini. Terus ini toilet buat pup atau buat pee-nya, airnya. Tapi di sini nggak ada bidet gitu,
nggak ada semprotan airnya, jadi kalian harus sedia yang namanya tisu basah. Terus ini airnya biasa pakai ini, udah gitu. Terus ini ada aduan buat setor air pipis. Jadi tiap cek itu, tiap aku check up, aku selalu rutin ngasih ini, cek urin gitu. Udah gini aja deh. Halo guys, jadi ini lanjut dari kemarin check up kehamilan aku. Kemarin aku pas pulang nggak ngevideoin, terus pas masuk rumah sakit juga aku nggak ngevideoin. Pas pulang tuh aku terlalu lama di jalan, jadi aku mabuk. Tapi mabuknya itu pas muntahnya itu setelah sampai ke apartemen gitu. Pas jalan mau di gerbang apartemen tuh aku muntah-muntah karena saking lamanya di jalan macet ya. Karena macetnya juga pas ini sih jam pulang kerja orang-orang di sini, sama last day mereka kerja. Karena hari ini tuh udah mulai banyak yang liburan ya, karena Chinese New Year gitu. Beberapa orang sudah tidak bekerja, sudah libur menyambut Imlek gitu. Terus aku nggak buat video juga pas di rumah sakit di dalam, karena aku nggak mau mengganggu privasi orang-orang yang ada di rumah sakit di sana kayak gitu. By the way, hasil dari check up kemarin alhamdulillah semuanya sehat, normal. Posisi bayinya sudah nggak sungsang. Terus posisi plasentanya juga bagus, dokternya bilang. Sama size-nya juga cukup. Jadi dokternya itu khawatir size sama panjang bayi aku itu terlalu besar sama terlalu panjang, karena pinggul aku kan kecil. Jadi dia khawatirkan kalau terlalu besar nanti bakalan susah untuk lahiran normal gitu. Makanya sekarang sudah mulai 2 minggu sekali harus sudah check up kan, next month check up lagi. Itu cek panjangnya sama besar baby, terus sama cek iron apa ya, zat besi gitu ya. Pokoknya dia minta aku cek iron lagi sama glukosanya, cek gula, dilihat apakah masih di angka yang sama kayak sebelumnya atau enggak, karena dokternya minta aku harus di angka yang sama gitu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemarin pas cek gula tuh semuanya udah bagus. Terus seperti biasa sih setiap check up itu mereka selalu minta aku sampel urin gitu. Dan di sini by the way setiap check up itu nggak pakai buku gitu, nggak ada buku-bukuan, tapi mereka semuanya sudah diupload di aplikasi khusus, aplikasi spesial rumah sakit mereka gitu. Jadi aku punya profil di situ di aplikasi rumah sakitnya. Terus setiap report, hasil USG, hasil urin, hasil gula, semuanya itu di-upload di aplikasi rumah sakitnya. Jadi di profil aku tuh sudah ketahuan semua
hasilnya gitu. Jadi ya udah, kalau mau ngeliat hasilnya aku tinggal buka HP, reportnya semuanya ada di sini gitu. Terus lebih memudahkan pihak rumah sakit dan dokternya juga, jadi mereka nggak perlu tanya riwayat kesehatan kita lagi, mereka sudah ada semua datanya di sana. Terus juga bagusnya mereka ini nggak cuman rumah sakit bersalin aja, tapi ada yang lainnya juga, kayak dokter gigi. Kemarin aku ada masalah gigi, jadi aku ke dokter gigi, aku tinggal ngecek aja di sini ke dentisnya, terus mereka ngecek riwayat kesehatan aku dari aplikasi, sama mereka udah tahu apakah aku ini di cover sama asuransi atau enggak, kayak gitu. Jadi diinfoin, jadi aku mau cek apa-apa di cover asuransinya sekian persen, yang ini nggak di cover, yang ini di cover, kayak gitu. Udah diinfoin sama mereka. Jadi aku pas kesana tuh tinggal datang, mereka udah tahu, aku tinggal datang terus nyebutin nama, karena udah dibuatin schedule. Pasti kalau kita udah ngechat mau buat schedule sama dokternya, dibuatin sama mereka, jadi kita tinggal datang aja, mereka nanti tinggal panggil kita gitu. Jadi nggak perlu daftar lagi. Itu sih yang aku suka dari sistem di sini ya. Jadi lebih memudahkan kita, walaupun awalnya ya agak rumit ya. Awalnya tuh aku di trimester pertama ya, aku datang tuh pagi, urus pendaftaran, registrasi semuanya itu sampai sore itu semuanya dokumen. Tapi selanjutnya itu jadi lebih gampang gitu. Terus ini aku punya brosur dari hospitalnya. Ini tuh brosur paket ini check up-nya gitu. Dan aku bisa ngeliat jadwal untuk jadwal selanjutnya itu ceknya apa gitu. Jadi nggak setiap check up juga itu dapat USG kayak gitu. Jadi kemarin aku udah USG, minggu depannya atau 2 minggu lagi itu check upnya itu nggak USG gitu. Jadi check up biasa. Nanti bulan depannya lagi baru USG kayak gitu. Jadi selang-seling gitu, karena semuanya tuh udah dipaketin sama mereka. Jadi mereka itu di sini, di rumah sakit tempat kami pilih itu harus bayar di muka untuk semua check up dari awal trimester 1 sampai trimester ketiga. Jadi bayar lunas. Terus nanti di trimester kedua, gue sebelum 28 minggu itu pelunasan untuk pembayaran untuk bersalin ya, untuk melahirkan. Jadi beda-beda kayak gitu. Bisa langsung dibayar sekaligus check up sama bersalin, tapi bisa juga dicicil gitu. Jadi di sini bayarnya aku nggak tahu sih di Indonesia, mungkin bayarnya setelah selesai melahirkan gitu ya, mungkin pelunasan semuanya gitu ya. Tapi di sini sebelum semuanya, pokoknya sebelum bersalin, sebelum di trimester ketiga sudah ada pelunasan kayak gitu. Sebenarnya sih bisa aja mendekati lahiran itu bayar, cuman nggak dapat diskon. Kalau nggak dapat dari kalau nggak ditanggung asuransi gitu, kalau kita bayar full itu ya disarankan bayarnya lebih awal, karena dapat diskon 30 atau 20% gitu, aku lupa. Tapi kalau di cover sama asuransi ya aku lupa di covernya itu berapa persen kayak gitu, ya nggak masalah sih kayak gitu. Tapi ya kita bayar di awal pas itu trimester 1 kita lunasin untuk biaya check up. Terus yang di trimester kedua kita lunasin untuk biaya persalinannya kayak gitu. Karena ya daripada nanti mendekati hari H kita mikirin lagi untuk bayar-bayar ini, jadi ribet kayak gitu kan. Jadi ya udah kita berapa persen yang harus kita bayar,
kita bayar sekaligus kayak gitu. Dan di sini uniknya lagi, unik banget, di sini tuh kita kalau cek kehamilan gitu ya, pengen tahu nih jenis gender atau jenis kelamin babynya tuh nggak boleh. Jadi dokter di sini tuh nggak akan ngasih tahu jenis kelamin bayinya, karena ada peraturan khusus di Cina juga. Kita di sini mereka nggak boleh kasih tahu jenis kelamin baby, janin yang ada di kandungan kayak gitu. Jadi ya awalnya kita juga ya gitu sih, kayak gimana gitu ya, kayak kan udah penasaran terus pengen tahu, cuman ya udah karena kita tinggal di sini ya harus mengikuti peraturan yang ada di sini kayak gitu. Jadi ya udah sih, jadi nanti juga jadinya surprise kan ya, cuman ya untuk preparing segala macam barang-barang yang untuk bayinya itu ya jadinya kita belinya yang bisa dipakai cewek atau cowok kayak gitu, nggak yang warna pink atau yang harus warna blue kayak gitu. Jadi ya tebak-tebakan gitu guys. Sebenarnya pengen tahu, cuman ya udah mau gimana lagi ya, peraturannya seperti itu ya udah kita ikutin aja lah. Kami ikuti aja peraturan di sini kayak gitu ya. Dimanapun kita tinggal kita ikuti peraturan negara tersebut kayak gitu. Saling menghargai ya, menghormati tradisi atau peraturan dalam negara tersebut atau di daerah tersebut. Jadi ya udah gak apa-apa. So karena hari ini hari Jumat, nggak ngaruh sih sebenarnya. Sebenarnya dokter nyuruh aku itu untuk cari matahari, cuma dokternya menyayangkan banget di bulan ini jarang ada matahari. Jadinya dokternya nyuruh aku olahraga aja di dalam rumah atau jalan di sekitar di dekat-dekat rumah gitu. Tapi kalau emang jalan ngebuat kaki bengkak, ya nggak usah jalan gitu. Yoga aja biasa. Cuma ya kaki aku selama ini tuh nggak bengkak sih, nggak ada bengkak-bengkak gitu. Dan dokternya juga happy, bilang oh bagus kalau kakinya nggak bengkak kayak gitu. Cuman ya kadang kaki aku kram gitu, katanya sih karena kalsium. Jadi aku dikasih pil kalsium sama pil iron, terus multivitamin kayak folic acid kayak gitu aku beli sendiri. Yang 2 vitamin yang lainnya itu dapat dari rumah sakit kayak gitu. Apalagi ya pengalamannya di sini di rumah sakit. So far sih bagus semua penanganannya ya, nggak ada yang gimana-gimana. Dokter aku juga cewek, tidak ada yang aneh-aneh. Aku tidak menemukan yang aneh-aneh kayak yang di sosial media biasanya mungkin ada yang nemu bidan atau dokternya itulah George lah, galak lah atau apalah. Di sini enggak, semuanya profesional, semuanya selalu memberikan kabar yang baik. Tapi kalau misalnya ada kabar yang buruknya juga mereka tuh ngasih solusi kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi so far pengalaman aku di rumah sakit di sini itu bagus banget, nggak ada keluhan. Dan semuanya itu di sini kayak telaten banget juga semuanya. Terus mereka juga komunikasinya bagus. Jadi kalau misalnya aku kayak kurang paham gitu sama bahasa Inggris atau aksennya, mereka itu bakalan chat di aplikasi kayak gitu. Jadi aku harus ini kayak gitu. Jadi sometimes juga kan aku kalau susternya atau nggak tahu itu suster atau bidan gitu ya, mungkin kayak bidan yang ngecek tekanan
apa itu tekanan ini, tensi apa ya segala macam, terus yang nanya-nanya keluhan juga gitu kan. Itu ada bidannya. Sebelum ketemu dokter tuh ketemu bidan dulu untuk cek segala macam, atau ambil sampel darah kayak gitu. Kadang aku nggak ngerti aksen mereka, suami aku juga sometimes nggak ngerti aksennya, jadi ya udah, mereka akhirnya ngejelasin itu di dalam chat itu, oh maksudnya kayak gini, oke, kayak gitu. Jadi ya udah, kayak kemarin itu aku ditanyain mengenai bayinya moving atau enggak kayak gitu, aktif atau enggak kayak gitu. Aku jawab sih aktif, cuman aku nggak tahu ngitung, aku nggak tahu kalau harus dihitung kan setiap 5 menit kayak gitu. Dia minta next, coba dihitung nanti setiap 5 menit pergerakannya berapa kali, terus harus ada pergerakan di pagi, siang, sama malam kayak gitu. Aktifnya pasti di malam, terus di pagi sama siang tuh dihitung kayak gitu. Oh, kemarin tuh aku sempat miskomunikasi sama susternya. Aku bilang iya aktif kok, pergerakannya lebih 20 kali, aku bilang gitu. Oh maksudnya dia, oh ternyata maksudnya dia mau aku hitung setelah pergerakan itu 5 menit kemudian ada pergerakan lagi atau enggak kayak gitu aktifnya, kayak gitulah ternyata. Ya udah, akhirnya dia ngirimin aku pesan gitu deh. Setelah selesai cek berat badan dan segala macam gitu, aku nerima pesan dari aplikasinya, di apa yang dia maksud kayak gitu. Nih kayak, you need to feel the baby on routine first. Usually it is recommended to count 3 fetal movement a day, 1 hour each in the morning, noon, and evening. And feel 3 until 5 fetal movement in an hour. Oh itu maksudnya dia kayak gitu, kayak gini. Jadi ya gitu, jadi banyak gitu dia ngasih pesan seperti ini, harus dihitungnya kayak gini, caranya kayak gini, kayak gitu. Jadi itu deh. Dan bagusnya lagi di rumah sakitnya itu ada kayak free class gitu, kayak ada kelas, sometimes ada kelas yoga, ada kelas pilates untuk suami istri, terus ada ini juga apa seminar dari dokternya, praktek how to take care the baby waktu baru melahirkan tuh apa aja yang harus kita lakukan kayak gitu, terus bagaimana cara menyusui. Jadi itu ada kelasnya gitu, kita bisa datang secara gratis gitu. Dan pengisi acaranya pun dokter dari rumah sakit tersebut. Di Februari spesial Valentine tuh juga ada kelas pilates untuk suami istri, terus ada kelas yang lainnya gitu, persiapan untuk melahirkan dan segala macem. Jadi kalau mau ikut bisa registrasi kayak gitu, nanti bisa datang deh ke rumah sakitnya. Aku sejauh ini sudah datang ke 3 kelas. Di trimester kedua itu aku datang ke 3 kelas sama suamiku. Kita cari kelas yang pas weekend aja, jadi pas suamiku libur. Kita datang di situ dan ternyata menyenangkan guys. Isinya juga bule-bule. Ternyata banyak banget bule di sini. Cuman ya aku belum ketemu sih sama orang Indo di sini. Belum ada community, aku belum masuk ke community orang Indonesia di sini juga. Belum menemukan, karena memang aku di rumah aja, nggak kemana-mana, mendekap di kandang. Aku males banget aku keluar, jadi nggak tahu aku community orang Indonesia di sini gitu, belum tahu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa juga sih, karena aku juga orangnya bukan yang
sosialisasi banget, nggak ekstrovert banget untuk ketemu sama orang. Jadi ya so far selama masih nyaman di rumah ya udah nggak apa-apa gitu. Aku nggak terlalu mempermasalahkan juga harus gabung atau harus tahu gitu. Kalau gabung terus ada community gitu mungkin seru ya, bisa ketemu sama teman-teman gitu, teman-teman baru gitu. Cuma selama ini aku belum nemu. Mungkin nanti next time kalau aku ke embassy aku tanya, kalau ke kedutaan aku tanya-tanya community Indonesia di Shanghai. Karena aku belum ke kedutaan Cina Indonesia ya, kedutaan Indonesia di sini di Shanghai. Karena ya belum ada dokumen yang harus aku urus ke sana gitu. Nanti setelah melahirkan aku harus ke sana untuk melaporkan surat-surat kelahiran anakku sama sekalian buat paspor kayak gitu. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih semuanya sudah nonton video aku, video dokumentasi aku selama aku di sini, dan nanti mungkin aku juga kalau misalnya pulang ke Indo aku buat dokumentasi, jadi biar aku punya kenang-kenangan video gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.